Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat serta taufik dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para kiai, para habaib, para sesepuh yang mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama dengar, kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama mengambil faedah dari guru kita tentang bagaimana cintanya atau menimbulkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau berbicara tentang cinta, kalau berbicara tentang mahabbah, ada sesuatu yang harus kita contoh. Bagaimana kita bisa mengenal dengan cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak mencontoh bagaimana sahabat cinta dengan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi SAW begitu besar cintanya dengan Rasulullah, begitu besar mahabbahnya dengan Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid ditawan berminggu-minggu oleh orang kafir. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk ke dalam Islam. Ini Zaid ditawan oleh Abu Sufyan pada saat itu. Tiba waktunya Zaid harus dipancung kepalanya oleh Abu Sufyan. Ketika dipancung kepalanya, Abu Sufyan bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah engkau ingin kembali kepada keluargamu di kota Madinah? Tapi ada syaratnya, wahai Zaid." Lalu Zaid mengatakan, "Wahai Abu Sufyan, apa yang aku harus lakukan syaratnya kalau aku ingin kembali kepada keluargaku di kota Madinah?" Abu Sufyan mengatakan, "Kalau engkau ingin kembali ke kota Madinah bersama keluargamu, bawa itu Muhammad Rasulullah ke sini, biar dia yang aku pancung kepalanya." Apa jawaban Zaid? Mada taquli Abu Sufyan? Apa yang kau katakan, Abu Sufyan? Aku harus kembali kepada keluargaku di kota Madinah, sedangkan itu Rasulullah kemari dan dia yang engkau pancung kepalanya. Wallahi, demi Allah, wahai Abu Sufyan, jangankan engkau pancung kepalanya Rasulullah, Rasulullah keluar dari kamarnya tertusuk duri setitik aja aku tidak ridha. Engkau harus pancung kepalanya Rasulullah. Buru-buru engkau pancung kepalaku. Kalau perlu tumbuh lagi engkau pancung kepalaku. Kalau perlu tumbuh lagi engkau pancung kepalaku. Asal jangan kau ganggu itu Muhammad Rasulullah. Sallu ala nabi. Begitu dahsyatnya Abu Sufyan, begitu dahsyatnya daripada Zaid, saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Itu yang harus kita contoh sebagai umatnya Rasulullah SAW. Belum sampai di situ, tidak hanya Zaid yang cinta dengan Rasulullah, bahkan kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW ada ibu-ibu di mana ayahnya ikut perang bersama Rasulullah, anaknya ikut perang bersama Rasulullah, suaminya ikut perang bersama Rasulullah. Berbulan-bulan ini ibu ditinggal oleh Rasulullah SAW berserta rombongan dan keluarganya. Tiba satu waktu, ini ibu nunggu di depan pintu kota Madinah. Ketika nunggu di depan kota Madinah, pulanglah rombongan Rasulullah SAW. Ketika datang rombongan Rasulullah SAW, ini ibu menunggu di depan kota Madinah, di depan pintu kota Madinah. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, "Wahai ibu, mohon maaf, apa yang ibu tunggu? Anak ibu, suami ibu, ayah ibu, mohon maaf, mereka sudah gugur di medan perang. Mereka sudah gugur di medan perang." Apa jawaban ibu-ibu yang cinta dengan Rasulullah SAW? "Saya nggak tanya kemana anak saya nggak tanya kemana suami saya nggak tanya kemana daripada suami saya dan ayah saya dan anak saya, tapi yang saya tanya, wahai Rasulullah SAW, di mana Rasulullah?" Apa kata sahabat? "Alhamdulillah kalau Rasulullah sehat, kalau Rasulullah alhamdulillah selamat dari peperangan dan sehat walafiat." Apa jawaban ibu-ibu? "Kalau memang Rasulullah sehat, bawa saya pengen lihat wajahnya yang indah." Dilihat, tiba-tiba Rasulullah tiba dengan rombongan. Lalu ini ibu lihat wajahnya Rasulullah, disamperin nama ini ibu, dia bilang apa? "Ya Rasulullah, demi Allah tidak ada musibah lagi kalau engkau selamat ya Rasulullah. Mau anak saya meninggal, mau ayah saya meninggal, mau suami saya meninggal, yang penting kau selamat. Itu semua musibah kecil, yang penting kau selamat ya Rasulullah." Sallu alaihi nabi. Begitu dahsyatnya cintanya sama Rasulullah SAW. Bahkan tidak sampai di situ, Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika dalam peperangan yang begitu dahsyat, dalam peperangan yang begitu hebat, dengan gagahnya dan perkasanya Sayyidina Khalid bin Walid, tiba-tiba di peperangan dia hentakkan daripada kudanya, lalu dia berbalik arah daripada peperangan tersebut. Musuh di depan mata. Lalu sahabat lain bertanya, "Wahai Khalid bin Walid, kita dalam peperangan besar, musuh di depan kita, kenapa engkau putar balikkan daripada kudamu?" Apa jawaban Khalid bin Walid?
Saya ingin mengambil sorban saya yang jatuh, saya ingin mengambil imamah saya yang jatuh. Lalu sahabat lain mengatakan, wahai Khalid bin Walid, kita dalam peperangan besar, kenapa engkau mementingkan sorban yang jatuh? Apa jawaban Khalid bin Walid? Dengan tegasnya, wahai sahabatku, jangan kau remehkan itu sorban, karena demi Allah, di dalam sorbanku itu ada rambutnya Rasulullah yang menyebabkan aku selalu menang dalam peperangan. Sallu ala Nabi. Rambutnya Rasulullah dimuliakan oleh para sahabat Nabi SAW. Subhanallah, begitu cintanya mereka dengan Rasulullah SAW, begitu dahsyatnya. Bahkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika Nabi SAW berwudu, sahabat berebutan untuk mengambil air wudu yang jatuh daripada wajahnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai sahabat pengen bunuh-bunuhan. Karena apa? Memperebutkan daripada air yang jatuh dari wajahnya Rasulullah SAW. Begitu cinta. Mereka tidak hanya mengambil syariatnya, tapi mereka juga cinta dengan Rasulullah SAW. Begitu dahsyatnya dengan Rasulullah SAW, mereka jadikan Rasulullah sebagai cinta yang begitu besar dan begitu indah. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini bertambah kecintaan kita dengan Rasulullah, bertambah mahabbah kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah Rasul yang begitu indah parasnya. Dialah Rasul yang begitu indah senyumannya, yang begitu indah daripada akhlaknya. Sampai ada seorang Badui datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, jelaskan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tutup mulut, dia diam. Lalu ini Badui bertanya lagi, wahai Ali bin Abi Thalib, jelaskan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wahai saudaraku, sebelum saya jelaskan tentang akhlaknya Rasul, saya pengen tanya dengan kamu. Apa? Bisakah engkau menjelaskan saya tentang keindahan dunia dan sisinya? Apa jawaban ini Badui? Mohon maaf wahai Ali bin Abi Thalib, bagaimana saya bisa menceritakan keindahan dunia dan sisinya, yang ada gunungnya, yang ada pantainya, yang ada bagai kemewahannya? Saya nggak bisa ceritain karena begitu indah dan besar. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wahai saudaraku, menceritakan keindahan dunia saja yang Allah bilang dalam Al-Quran, wa mahayati dunia ilal qalil, tidaklah dunia kecuali kecil, engkau tidak bisa. Bagaimana saya bisa menceritakan akhlaknya Rasul yang Allah bilang dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqil azim, dialah Rasul yang memiliki akhlak yang agung dan besar. Yang kecil aja engkau nggak bisa jelasin, bagaimana saya bisa menceritakan akhlaknya Rasul yang begitu besar? Sallu ala Nabi. Begitu hebatnya sahabat Nabi SAW, begitu dahsyatnya mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka, para sahabat Nabi SAW, dalam mencintai Rasul, dalam mencintai keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, dialah Rasul yang rela berkorban, harta nyawa dikorbankan untuk umatnya. Ketahuilah wahai ikhwan semua yang hadir, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, siapa yang disebut? Apakah Rasulullah menyebut keluarganya? Tidak. Apakah Rasulullah menyebut sahabatnya? Tidak. Yang disebut oleh Rasulullah, ummati, 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 umatku, kata Nabi, umatku. Nabi nggak pikirin yang lain, yang Nabi pikirin bagaimana keadaan umatku nanti di hari kiamat. Itu yang Nabi pikirin. Bahkan belum sampai di situ, ketika Nabi berdakwah ke kota Taif, Nabi ditimpuki oleh anak-anak kecil, Nabi ditimpuki oleh orang-orang dewasa, segala macam benda ditimpuki kepada Rasulullah SAW, sampai pipinya berdarah, sampai tubuhnya terluka, bahkan wajahnya yang begitu indah tersungkur sampai ke tanah, disiksa oleh orang-orang Taif, sampai Nabi letih berjalan untuk menghindar daripada orang-orang Taif. Apakah Nabi takut melawan orang Taif? Tidak. Tapi Nabi takut Allah turunkan azab kepada orang-orang Taif. Nabi menghindar dari orang-orang Taif sampai duduk daripada bersandar daripada sebuah pohon. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, andai saja engkau mengizinkan untuk aku hancurkan ini kota Taif, maka akan dikembalikan atau akan terbalikan ini gunung untuk menghancurkan orang-orang kota Taif. Apa jawaban Nabi? Lah, kata Nabi, jangan. Nabi angkat tangan kepada Allah. Apa Nabi bilang? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, sesungguhnya mereka nggak tahu. Wala tu'adzibhum, jangan azab mereka ya Allah, kata Nabi. Dia cintanya udah disiksa dalam perjuangan dakwahnya Nabi SAW. Begitu cintanya dengan umatnya, begitu dahsyatnya dengan umatnya. Tapi masih ada dari kita kadang
lebih mementingkan, sebagaimana dijelaskan, lebih mementingkan kecintaan yang begitu besar kepada orang lain, kepada kerabat lain, tapi tanpa memikirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih istimewa lagi, sahabat rela mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Dalam peperangan yang begitu dahsyat, dalam peperangan yang begitu hebat, suatu ketika Rasulullah SAW jatuh daripada kudanya. Rasulullah jatuh daripada kudanya, pipinya berdarah, pelipisnya sobek, bahkan dalam riwayat dikatakan punggungnya Rasulullah terluka. Semua udah penuh dengan darah sampai Rasulullah jatuh daripada tanah, jatuh kepada tanah. Orang-orang kafir ketika melihat hal tersebut, mereka tarik anak panah ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka siapkan anak panah, mereka arahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang melihat hal tersebut, mereka lari menuju Rasulullah, mereka peluk Rasulullah, mereka jadikan punggung-punggung mereka sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Sallu alaihi Nabi. Begitu dahsyat, begitu hebat, mereka relakan semuanya untuk Rasulullah SAW. Tapi kadang kita dari umat kita yang ngakunya cinta sama Nabi, yang selalu disebut-sebut saya cinta dengan Nabi, saya hadir maulid Nabi, tapi kadang masih ada dari kita yang jauh dari akhlaknya Nabi SAW, jauh dari sifatnya Nabi SAW. Tidak ada rasa untuk berusaha untuk menjadi atau mencontoh Rasulullah SAW. Dengan indahnya Rasulullah begitu mulia dan keagungannya Rasulullah SAW. Salah satu yang paling istimewa yang kadang kita sebagai umat Islam yang ngaku cinta sama Nabi, masih banyak dari kita mungkin nggak ada di sini, tapi kita nggak tahu, mungkin saudara-saudara kita, saudara seiman kita yang lupa dengan yang namanya sholat. Kadang kita masih malas sama sholat, kadang kita masih mengulur dan sebagainya, padahal itu yang Nabi tekankan, as-sholah, kata Nabi, wa idza salahat salahat kullu wa idza fasadat fasadat kullu. Kalau sholat kalian bagus, insya Allah semua ibadah kalian bagus, majelis kalian bagus, takwa kalian bagus, taat sama orang tua kalian bagus. Tapi kata Nabi, kalau kalian sholatnya rusak, semua ibadah kalian rusak, pergi haji kalian rusak, semuanya rusak. Makanya Nabi wanti-wanti sholat, sholat, sholat. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada amalan dalam Islam yang ditinggalkan yang menjadi kafir kecuali sholat. Al-Fakir ulangi sekali lagi pesan para ulama kita, tidak ada amalan dalam Islam yang apabila ditinggalkan yang menjadi kafir kecuali sholat. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ditanya Rasulullah, engkau nih sudah dijamin masuk surga, engkau nih udah jarak engkau dengan surga langsung masuk tanpa ada hisab dan sebagainya, tapi kenapa engkau masih sholat sampai kakimu membengkak ya Rasulullah? Kenapa engkau sujud sama Allah sampai kakimu membengkak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syukura. Apakah nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Nabi sudah dijamin masuk surga, masih bersyukur sama Allah. Bagaimana kita yang masih 50-50 antara surga dengan neraka? Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang dijamin Asyrah Mubashirin ilal Jannah, termasuk orang yang dijamin masuk ke dalam surga, sholat setiap malamnya, sampai dalam riwayat dikatakan sajadahnya bolong karena setiap Sayyidina Umar sholat nangis tetesan air matanya karena takut sama Allah, sampai sajadahnya bolong. Padahal udah dijamin masuk surga sama Allah. Bagaimana kita yang sifatnya masih 50-50? Insya Allah Allah masukin ke dalam surga bersama Rasulullah SAW, bisa mengikuti akhlaknya Nabi SAW, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kita selalu merasa diri kita lebih hina daripada orang lain. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan cicitnya Rasulullah, Sayyid Zainal Ali Zainal Abidin, ya suatu ketika pergi ke masjid, pulang dari masjid, ada satu orang samperin Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apa dia bilang? Anta Zainal Abidin? Naam, saya Zainal Abidin. Anta fasik, anta kafir. Dicaci, ini cicitnya Rasulullah SAW, dikata-katain, dihina, sampai murid-muridnya ini marah. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Biarin dia selesaikan dulu. Selesai ini orang ngata-ngatain Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin tersenyum. Apa dia bilang? Alakal halaj, alakal hajat. Adakah hajat? Alladzi dzakarta fiha, yang tadi antum sebutin semuanya ada di diri anak. Bahkan yang antum tidak tahu masih banyak kelemahan dan kekurangan yang ada di diri anak. Alakah hajat? Adakah hajat yang bisa saya berikan kepada antum karena antum udah nasihatin saya? Apa jawaban ini orang?
asyhadu annaka ibni Rasulillah. Saya bersaksi di hadapan Allah bahwa memang benar engkau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis ini orang. Lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin bertanya, apa yang menyebabkan engkau mencaciku? Apa ini orang bilang saya disuruh dan diberikan 1000 dirham. Lalu diambil daripada muridnya, dikasih ini 2000 dirham, tapi jangan kau caci orang lain. Lihat akhlaknya Nabi SAW. Indahnya daripada akhlak cucunya Rasulullah SAW yang mencontoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita keteladanan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ingat di diri kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu, ingat, bayangkan di hati kita, munculkan di perasaan kita, ada sebuah omongan, fulan, hal anta min ummati, apakah kamu bagian dari umatku? Hal anta taf'al hadha, lantas taf'al hadha, apakah kamu mau ngelakuin ini? Tanamin di hati kita bisikan semacam itu. Hal turidu syafa'ah minni, apakah kamu pengen syafaat dariku? Tanamkan ketika kita pengen melakukan sesuatu. Mudah-mudahan Allah tanamkan itu dalam hati kita. Allah berikan kemudahan buat kita. Allah berikan semua masalah-masalah kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah selesaikan semua masalahnya. Yang punya beban, mudah-mudahan Allah angkat daripada bebannya. Karena ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada kecintaan yang paling abadi dan kekal kecintaan kecuali kecintaan Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى فرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريد أنت عائده قد أتاه الله بالمرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالعبد بذخر مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى تخرهم أمان العرض فالذكر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم يا سلطان يا كريم يا احسان يا دائم نعم يا كسر الجود يا واسع العطاء يا خف اللطف يا جميل الرسول يا حليم لا يجال صل يا رفيع على سيدنا محمد وارض عن صحابته اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل ذلك احلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا معمل كل محيف يسر علينا كل عسير فتسير عسير عليك يسير. اللهم
اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إني نخاف منك وخوف من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بعينك الذي لا تنام واخنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحلك وأنت ثقاتنا ورجاؤنا اللهم إن كان رزقنا في سماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معدوما فأوجهه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.